Metode ilmiah terdiri dari dua kata, yakni kata metode dan kata ilmiah. Menurut KBBI, pengertian dari metode itu sendiri yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan kata ilmiah yakni segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat dan kaidah ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian dari metode ilmiah yakni suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analisis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Metode ilmiah fisika. Dalam metode ilmiah fisika terdapat metodologi ilmiah. Metodologi ini membahas tentang pengkajian dari peraturan-peraturan. Pengertian dari metode ilmiah fisika yaitu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan memiliki bukti fisis. Dalam metode ilmiah fisika terdapat beberapa sikap ilmiah yang harus ada di setiap peneliti atau ilmuwan, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, objektif, sesuai dengan fakta, tidak terpengaruh oleh perasaan pribadi. Yang ketiga, tekun atau tidak putus asa. Yang keempat, teliti, tidak melakukan kesalahan atau kecerobohan dalam praktikum. Yang keempat, jujur, tidak mengada-ngada hasil penelitian sehingga dia menerima semua hasil penelitian. Yang kelima, terbuka, mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Agar suatu kegiatan dikatakan sebagai metode ilmiah, maka langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Di tahap ini, sudah ada masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, mengumpulkan data atau keterangan. Di tahap ini sering disebut dengan kajian teori atau kajian pustaka, di mana pada tahap ini ilmuwan atau peneliti mencari segala informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, guna memudahkan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan keterangan yang didapat selama masa observasi. Yang keempat, menguji hipotesis. Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan percobaan atau penelitian terkait dengan hipotesis yang ada. Yang kelima yaitu mengolah data. Data ini dapat didapat dari hasil penelitian maupun observasi. Data ini bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran dari hipotesis yang dibuat, maka harus dilakukan kajian ulang. Apabila hasil uji ulang selaras dengan hipotesis, maka hipotesis itu bisa dijadikan kaidah atau hukum dan bahkan menjadi teori baru. Nah, agar teman-teman memahami dengan baik terkait dengan materi ini, selanjutnya akan diberikan contoh dari metode ilmiah. Contoh metode ilmiah. Kita bisa menerapkan metode ilmiah ini dalam beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita memiliki masalah bahwa banyak tanaman yang kita konsumsi sehari-hari, baik sayur ataupun buah, menggunakan pupuk anorganik. Padahal penggunaan pupuk tersebut tidak baik untuk lingkungan, juga untuk kesehatan manusia. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu 1. Menentukan objek penelitian, yaitu padi. 2. Mengidentifikasi masalah, yaitu kita mengkonsumsi buah dan sayur dan cara perawatannya menggunakan pupuk yang sebenarnya tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan di sekitar. Yang ketiga yaitu mencari info-info yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Misalnya, sudah menemukan solusinya yaitu menggunakan pupuk alami berupa pupuk cair berbahan dasar sisa sayuran dan minuman sehari-hari. 4.
Setelah menemukan solusi terkait permasalahan yang ada, kita menyusun hipotesis atau jawaban sementara. Misalnya, hipotesisnya yaitu dengan penggunaan pupuk cair tanaman akan lebih subur karena zat haranya tidak hilang dan tentunya tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang kelima, melakukan uji atau penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan beberapa parameter. Misalnya, untuk uji kesuburan tanaman dengan mengamati lebar daun, tinggi batang. 6. Mengolah data hasil penelitian dan pengamatan. Yang ketujuh, data yang diperoleh bila selaras dengan hipotesis awal, maka hipotesisnya sangat tepat. Yang kedelapan, menjelaskan hasil dari penelitian dan menarik kesimpulan sesuai data yang diperoleh. Baiklah, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yaitu menyiapkan bahan roti tawar yang sudah dibeli dari warung atau dari toko. Kemudian beberapa roti dikeluarkan dari bungkusnya. Kemudian pada roti pertama ditambahkan air secukupnya atau disebut dengan perlakuan A. Pada roti kedua tidak diberi apapun yang disebut dengan perlakuan B. Kemudian roti yang di dalam plastik disebut dengan perlakuan C. Kemudian dalam percobaan ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel bebas, yaitu penambahan air, sedangkan variabel terikat berupa serangan koloni semut yang menyerang roti. Kemudian roti diletakkan di ruangan dan tempat yang sama agar tidak terdapat faktor-faktor lainnya seperti suhu, kelembapan, ataupun serangan dari serangga lainnya. Dan roti akan diamati selama 3 hari. Pada perlakuan A banyak dikerumuni semut, sedangkan yang B hanya beberapa saja. Pada perlakuan C tidak ada tanda-tanda perlakuan penyerangan apapun. Kemudian semakin lama pengamatan pada hari ketiga, ternyata pada perlakuan A semakin habis. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga air berpengaruh pada serangan semut pada roti tawar.